mic-nya juga nggak bisa ini. Itu yang bisa jadi. Ya ini aku bingung nyari yang siapa yang mic-nya bisa ini jadian. Normalitas Sari nggak bisa juga jangan. Ya, Suaraku udah masuk belum ya, Kak? masuk. Tadi pertanyaannya setelah ditentukan kontrak langkah selanjutnya apain? Setelah ditentukan kontrak, Dami gelar kartunya nggak sih, Kak? Gelar. Membuka kartunya. Sebelum gelar kartunya, sebelum Dami gelar kartunya ada satu step lagi. Oh, ini main di sebelah kiri declarer mengeluarkan kartu pertamanya. Oke, istilahnya sebelah kiri declare ngeluarin kartu pertama untuk membuka permainan. Istilahnya depannya L, 4 huruf. Lupa, Kak. Oke, istilahnya lead. Lihat. Lead. L 4 huruf lupa benar Kak? Bener kan LEAD 4 huruf. Lupa itu 4 huruf, Kak. Oh iya sih. Oh, baru nyambung aku. bukan itu. Oke, istilahnya adalah lead istilahnya. Jadi bener normalitas Sari tadi yang melakukan lead adalah kirinya declarer atau kanannya dummy terserah. Pokoknya itu. Jadi dia ngeluarin kartu sembarang dari 13 kartu dia. Bukan sembarang sih, ada aturannya, kan juga udah diajari aturannya. Pokoknya dia ngeluarin satu kartu secara tertutup. Setelah itu baru daminya buka kartunya. Nah, setelah dami buka kartu baru kartu leadnya dibuka. Setelah itu, setelah kita lead, ya ini gampang aja lah. Setelah lead tinggal dimainin. Cara maininnya ya mungkin dulu kalau kalian awal diajarinya ya kayak minuman, kalau ada yang tahu minuman atau cangkulan, kita besar-besaran aja. Itu kalau kontrak notra mungkin kayak gitu. Jadi kita besar-besaran aja, yang paling besar yang menang. Nah, nanti setelah di akhir baru kita ngitung menang sama kalahnya. Nah, untuk rumus kira-kira declare harus menang berapa, ada yang tahu? Tunjuk aja. Cowok lagi. Yang Muhammad, tadi kan Muhammad Raihan, sekarang Muhammad Hanif. Langsung on cam, langsung off cam langsung kan. Kasih tuh nih. Miftahul aja, Miftahul Rizki. Rumusnya ngitung trik. Kalau misalkan declare kontrak sekian harus menang berapa, declare kontrak sekian harus menang berapa. Miftahul Rizki. Kayaknya masih bingung dia. Mungkin ada yang mau bantu? N plus 6 Kak. Oh, Rifda. N plus 6. Oh, Miftahul juga mati mic-nya. Susah ini bedain yang mic-nya nggak bisa sama enggak ini. Oke, bener. N plus 6. Jadi declarer harus menang sebanyak N plus 6, di mana N itu levelnya. Dia main level berapa. Kalau dia poinnya kurang dari 24 ya pasti dia main level 1. Jadi pasti ya 7 trik minimal. Minimal 7 trik. Mau 8, 9, 10 terserah. Kalau dia main level 4 atau 5 atau 3 ya tinggal ditambah aja. Nah, kalau defender ya kebalikannya. Jadi kalau declarer misalkan harus menang 7 trik, dia main level 1 declarernya. Berarti kan minimal 7 trik. Nah, berarti defender kalau mau menggagalkan kontraknya declarer, ya berarti tinggal dihitung sebaliknya aja. Supaya declarernya nggak 7, ya berarti dia harus menang minimal 7 buat defender. Ya kan? Karena kan kartu 13. Ya kan? Kartu 13. Kalau defendernya menang 7 kan berarti declarernya cuma 6. Jadi dia nggak nyampe 7. Ya seperti itulah. Jadi tinggal dibalik aja. Oke. Oke, nggak apa, Muhammad Hanif. Ya, jadi sekilas kayak gitu mini bridge. Oke, nah itu kan materi kalian selama kalian magang, kalian dari masuk KM ini dikenalin apa itu bridge, kira-kira bridge itu permainan kayak olahraga kayak apa, dimainin oleh siapa, kayak gimana sistemnya dan sebagainya. Terus kalian diajarin mini bridge, di mana mini bridge itu masih pengantar buat ke bridge itu sendiri. Nah, biasanya di UNER sendiri itu kita mini bridge itu setahun, maksudnya setengah tahun ya waktu kalian magang itu. Nah, nanti masuk semester 2 ini kalian akan diajarin bridge, tetapi nanti mungkin kalian mainnya masih mini bridge. Karena kan
kalau materi bridge-nya belum masuk semua, kalian nggak mungkin bisa main bridge dulu. Jadi mungkin kalian nanti masih main mini bridge cuma bakal dikasih materi bridge. Jadi kalau di Uner kayak gitu. Jadi setelah ini kalian akan baru dapat materi bridge yang sesungguhnya. Mungkin terkesan cepat mungkinnya, cuma ya dinikmati aja lah. Oke. Aku baru share screen sekarang. Oke. Nah, sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kalian offline, nah kalau offline namanya main bridge itu ya kayak gini. Ya kalian bisa search di internet lah. Ya mungkin kalau kalian di sekre di kampus, maksudnya di sekre bridge sendiri, waktu kalian latihan nggak akan pakai gini. Cuma nanti misalkan kalian tanding atau kalian main kemana, main yang namanya main bridge kayak gini. Ada 2 tipe. Yang pertama tipe nggak pakai tirai kayak gini. Nggak pakai tirai jadi terbuka semuanya. Partner bisa lihat partnernya. Itu agak menjengkelkan sih melihat wajah partner sendiri itu. Ada juga yang kalau misalkan resmi pertandingan yang ya istilahnya levelnya lebih tinggi ya pakai tirai kayak gini. Jadi yang bisa kita lihat adalah cuma wajah dari musuh kita yang setirai. Partner kita kan di seberangnya ini. Nah kita nggak bisa lihat. Ada yang namanya tirai. Jadi sebenarnya suasana main bridge itu kayak gini. Mau main bridge mau main mini bridge sama suasananya. Ya kayak gini nih. Ya mungkin kalau di secret mungkin lesehan kita ya. Nggak mungkin pakai meja kan. Cuma ya harusnya seperti ini kalau offline. Oke. Tetapi karena kita online, untuk aplikasi mini bridge online itu setauku, ya mungkin ada ya mungkin ya. Tapi setauku nggak ada sih. Jadi kemarin diakali sama anak-anak, kakak kalian pakai yang namanya bridgebasedonline.com. Itu sebenarnya aplikasi untuk bermain bridge. Cuma ya mungkin diakali sedikit supaya bisa main mini bridge di sini. Tapi sebenarnya ini aplikasi untuk bermain bridge. Ini ada suara ini mic-ku atau gimana ini? Sorry. Suara apa, Mas? Kok ada suara mendesis? Mic-ku kali ya? Nggak tahu. Oke, nggak usah lah. Lupakan. Tapi agak ganggu. Sorry, bentar. Oh, masih ada. Cek. Halo, masuk suara aku kan? Masuk. Oke. Sekarang kita back to topic. Nah, jadi namanya bridge based online ini sebenarnya aplikasi untuk bermain bridge secara online. Jadi semua pemain bridge, enggak semua sih, cuma mayoritas, hampir semua itu pakai namanya bridgebase.com. Tetapi banyak juga aplikasi-aplikasi online lainnya yang selain bridgebase.com. Kayak misalkan setiap negara itu ada aplikasinya. Indonesia kayaknya nggak ada sih. Jadi kalau di Prancis itu kalau nggak salah FunBridge namanya, terus mungkin di Cina ada mungkin. Cuma yang paling umum yang dipakai semua orang itu ya bridge based online ini. Nah, mungkin tadi hari pertama ini santai aja, hari pertama nggak ada materi ya kita. Aku kan tadi udah bilang. Jadi kita santai aja. Jadi karena kalian akan menerima materi bridge dan sebelumnya kalian cuma menerima materi mini bridge. Ya mungkin di sini aku cuma mau jelasin kira-kira bedanya apa sih bridge sama mini bridge itu. Ya cuma berikan gambaran kalian lah. Kira-kira bedanya di mana. Oke, sebelumnya ini mungkin agak nggak enak ya lihat kartu kayak gini ya. Tapi ya namanya online, namanya pandemi kita ya mau nggak mau ya harus dijalani lah. Tapi sebenarnya ya kalau kalian pikir-pikir ya, dibandingkan sama kita yang menekuni olahraga bridge, bandingkan teman-teman kalian yang ikut UKM olahraga yang lain misalkan apa ya sebutan apa futsal. Nah sekarang futsal kalau online gini latihan gimana coba? Ya mungkin kamu bakal main sama teman-teman yang ada di rumahmu, dekat rumahmu, yang teman-teman rumah lah istilahnya, bukan teman-teman UKM-mu gitu loh. Atau basket, ya kan? Atau apalah. Jadi kalau mau dibilang enak nggak enak, kalau lihat pegangan yang kita pegang sama. Kita pegang 13 kartu karena yang kartu yang kita pakai sama, mau bridge mau mini bridge sama. Kita pegang 13 kartu. Oh ya, kalau aku share screen gini, mouse-ku kelihatan kan ya? Ini mouse-ku kelihatan kan? Oke. Jadi Ya, Mas. Ya. aku bisa ngepoint.
Ya, jadi kalian pegang 13 kartu sama kayak mini bridge. Persis. Secara duduk juga sama. 4 orang duduk berpasangan. Jadi yang north berpasangan sama south, east berpasangan sama west. Sama. Di sana masih sama. Jadi bridge sama mini bridge itu cuma beda di bagian apa kira-kira bedanya? Di bagian mana? Nah, kalian masih belum pernah dikasih bocoran. Bridge sama mini bridge itu bedanya cuma di mana sih, Kak? Oke, belum ya. Nah, jadi kalau bridge sama mini bridge itu bedanya cuma di bagian bidding. Ya, jadi kan bridge kan ada 2. Nah, mini bridge atau bridge ada 2 step. Bidding sama play. Dimana bidding itu menentukan kontrak. Ya kan? Nah, jadi bedanya bridge sama mini bridge itu cuma di bagian bidding. Wes itu tok. Play-nya sama, aturan duduknya sama, kartu yang dipegang sama, jenis kartunya sama. Ya, ini kan sama-sama Spade Diamond Club ya kan. Ya, sama semua lah. Bedanya cuma di bidding ini aja. Nah, kalau di mini bridge kalian setelah menghitung HCP, ya kan kalian tulis di namanya ini bidding sheet mini bridge ini kan tampilannya kayak gini. Nah, sekarang kalau bidding sheet bridge enggak ada. Ini ini. Oh, kok kecil. Ya inilah. Nah, jadi kalau bidding yang namanya bidding sheet bridge itu cuma ini, nggak ada kotak-kotak yang ya kayak gini. Ini ada gambarnya ini, terus ada yang buat nulis HCP ini gede. Nah, kalau bidding sheet bridge ini lebih simple. Tapi kalau kalian yang waktu tak tunjukkan suasana turnamen tadi itu lebih canggih lagi, maksudnya lebih keren lagi. Kita nggak pakai namanya kayak gini. Itu ada yang namanya bidding box. Nah, mungkin ini bidding box ini kayak gini. Ini cuma versi online-nya bidding box, namanya bidding box. Nah, jadi yang membedakan adalah cara berbiddingnya di bridge sama mini bridge. Oke, langkah pertama masih sama. Langkah pertama ngitung HCP ya. Langkah pertama ngitung HCP. Jadi kartu dibagi, kita ngitung HCP. Berapa HCP-nya ini? Yang kita pegang ini. Gampang-gampang dulu aja. Tujuh, oke. Sing jawab suaranya Iva itu ya. Gak tahu sih suara siapa itu. Gak tahu lah. Aku nggak kelihatan soalnya. Oke, 7 HCP. Nah, kalau di mini bridge kita kan setelah ngitung HCP, kita tulis di sini kan 7 HCP. Ini kalau akal-akalannya pakai aplikasi ini ya, kan gini. Dasarnya kan gini, 7 HCP. Itu kan. Terus nanti yang timur nulis juga berapa HCP. Ya, misalkan timur nulis 10 HCP. Ya kan. Terus selatan nulis 12 HCP. Sisanya barat kira-kira berapa? Ya tinggal dihitung sisanya aja. Ini agak gini ya. Nah, ini. Oke. Kita tulis semua. Habis itu kita tentukan yang paling besar. Ini namanya sama semua ya 3 orang ini ya. Jadi nggak bisa bedain siapa yang. Tapi ini urut lah harusnya. Jadi yang 7 ini ya utara, ini timur, ini selatan, ini barat gitu. Ini kalau di mini bridge ya. Jadi di mini bridge itu semuanya terbuka, semuanya tahu poinnya masing-masing. Nah, karena kita kan di sini ditulis semua, kita jadi tahu nih siapa yang paling besar poinnya. Nanti kita juga tahu ditentukan siapa declarer-nya, nanti declarer-nya menentukan kontrak. Jadi kalau di mini bridge kayak gitu ya. Nah, tetapi kalau di bridge itu kita nggak bisa komunikasi kayak gitu. Jadi di bridge itu kita nggak tahu, maksudnya nggak secara gamblang nyebutin poinnya berapa. Jadi kita nggak tahu yang jadi declare bakal siapa, terus kira-kira kartunya kayak gimana, speednya berapa, harganya berapa. Kalau di mini bridge kan dummy-nya nanti nyebutin speednya berapa, harganya berapa gitu. Nah, kalau di bridge itu istilahnya lebih nggak gamblang lah dikasih tahunya. Cuma kita bisa berkomunikasi. Oke. Ya, komunikasinya lewat yang namanya bidding itu. Nah, jadi kalau kalian di mini bridge diajarinya cuma mengenal level 1, ya kan. Kalau kontraknya kalau poin di bawah 24, biddingnya level 1 ini kan. Mau 1 klub, 1 hard, atau entertainment ini kan. Nah, kalau di bridge kamu bisa pakai bidding itu ini semua. Kamu bisa pakai. Ini ada level 1 dari klub, diamond, hard, speed, notram. Level 2. Ya kamu bisa pakai.
Maksudnya pakai itu ya kamu bisa bid ini nah ini namanya bid. Nah, oke. Atau mungkin kamu bisa langsung begini. Kita pakai 2, misalkan 2 NT gitu. Nah, ini bukan kalau di mini bridge ya. Kalau di mini bridge kan ini langsung menentukan kontrak gitu kan. Jadi misalkan misalkan udah ketahuan declare-nya siapa gitu kan. Declare-nya terus langsung ke gini, langsung di Trump terus yang lainnya pas gitu kan. Itu kan kalau mini bridge langsung ditentukan kontraknya. Jadi nah, bedanya kalau di bridge kita ada yang namanya proses bidding dulu. Nah, proses bidding itu adalah proses komunikasi antara partner. Sebenarnya musuh juga bisa tahu komunikasi kita. Jadi kita komunikasi ke partner, kartunya kita kayak gimana, poinnya berapa, speednya berapa, hardnya berapa, klubnya berapa, diamondnya berapa, kurang lebih. Kita komunikasikan ke partner, supaya kita bisa tahu kontrak terbaik kita itu kira-kira apa. Kayak gitu. Nah, jadi setiap langkah-langkah ini, setiap bid ini itu ada artinya. Jadi aku misalkan bunyi satu klub ini artinya apa? Nah, ini kan, ini bisa di-explain artinya apa. Ada artinya itu misalkan kamu pegang poin 12 gitu. 12 ATP. Terus 5 lembar klub gitu misalkan. Nah, atau misalkan terus kamu bidding 1 speed artinya apa? Misalkan 15 ATP. Terus kamu pegang 4 lembar. Ini misalkan aja yang ngawur aja 4 lembar speed. Nah gitu. Nah, jadi setiap kamu action, setiap kamu bid itu ada artinya. Nah, nanti nggak cuma North yang bisa bidding. East pun juga bisa bidding. Nah, ini East juga bisa bidding. Dan dia, misalkan dia 2 Trump gitu. Ini juga ada arti tersendiri. Jadi dia menjelaskan kartunya lewat yang namanya bidding ini. Ya, jadi dia menjelaskan kartunya ke partner ini namanya bidding ini. Nah, tapi walaupun dia menjelaskan kartunya ke partner, musuh itu berhak tahu juga ini artinya apa. Jadi itulah namanya kenapa bridge dinamakan gentleman game. Karena ya itu, karena terbuka, sifatnya terbuka. Jadi nggak cuma kamu antara kamu sama partner yang tahu artinya ini, musuh pun juga berhak tahu. Jadi misalkan Donald Trump ini artinya apa? Ya, misalkan 15 HCP balance gitu kan. Nah, udah dijawab sama musuhnya ini, artinya ini 15 HCP. Nah, ini ntar selatan juga bisa bidding lagi. Ini ada artinya juga. Jadi setiap bidding, setiap langkah itu ada artinya. Nah, nanti yang kita bakal belajar ya ini. Ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Itu yang bakal kita pelajari. Di mana itu semua dirangkum sama yang namanya sistem. Bentar, tak matikan share screen bentar ya. Aku buka email. Bentar. Jadi, tadi setiap sampai sini paham nggak? Sampai sini kira-kira? Atau mungkin kecepatan aku? Kira-kira sampai sini paham nggak? Ini baru. Ayo Nik, ada yang nggak paham kah atau udah paham atau paham dikit-dikit? Langsung dijawab aja. Kalau aku tanya ke kalian gini langsung dijawab aja. Kira-kira paham nggak? Jadi, Paham Kak? Lumayan, Kak. Lumayan. Kalau ada yang nggak paham langsung bilang aja. Jadi kita jangan malu-malu. Santai aja. Ada yang misalkan malu ngomong ya di chat aja lah. Ngomong di chat aja lah. Nggak paham mas. Nggak pahamnya bagian mana tidak jelasin lagi. Jadi itu masih secuil lah perbedaan bridge sama mini bridge. Buka ini gimana caranya buka ini? Cik, bentar. Oke. Nah. Ini cuma nunjukin aja ya, cuma kalian nggak usah bacanya. Nah, jadi arti-arti bidding tadi. Jadi misalkan bidding ini artinya apa, itu dirangkum sama yang namanya sistem. Nah, sistem di bridge itu ada banyak sekali macamnya. Tapi aku mungkin cuma nyebutin 2 aja yang paling populer di dunia atau yang mungkin paling sering banyak orang pakai, itu namanya sistem standar American Yellow Club atau disingkat SAYC, standar American Yellow Club. Itu umum dipakai sama orang-orang barat, Eropa atau Amerika gitu. Itu umum dipakai di sana.
Yang satunya lagi ini yang umum dipakai di Indonesia. Ya orang Indonesia juga ada yang pakai sistem standar. Cuma yang umum dipakai Indonesia namanya sistem precision. Jadi, nah ini. Dan misal kamu bidding ini artinya ini, bidding ini artinya ini. Terus misalkan kamu bidding kedua, maksudnya bidding kedua ini gini, sorry. Gimana caranya undo ini? Ini. Jadi aku bunyi satu speed, ya aku bidding satu speed. Ini kan aku pertama kali bidding nih, ya kan? Aku sebagai Nord ini yang buka bidding ini kan satu speed ini pertama. Itu misalkan artinya A gitu. Itu beda sama kayak misalkan ini aku yang pertama satu diamond. Terus yang kedua baru satu speed. Nah, ini kan sama-sama satu speed. Cuma tadi satu speednya itu ada yang di pertama, ini yang satu speednya dari sini setelah aku bidding satu diamond. Nah, ini artinya beda lagi. Gitu. Jadi istilahnya nanti ada istilah-istilahnya lah. Pokoknya gitulah. Jadi ini dirangkum sama yang namanya sistem inilah. Ini ada artinya. Yang nanti ini bakal kita pelajari. Ini nggak usah tak tunjukin terlalu banyak ya. Nanti kalian malah muntah-muntah nanti malam. Pokoknya gini lah. Jadi setiap bidding, setiap langkah ini kita ada artinya. Tapi jangan khawatir, kalian nggak usah bayangin yang kayak gitu tadi, nggak usah bayangin sengeri itu. Kita bakal belajar pelan-pelan. Kita belajar dari awal banget. Jadi nanti kita pasti juga belajarnya dari yang gampang dulu, santai aja. Jadi nggak usah terlalu ngeri mikirnya. Jadi gitu. Nah, jadi inilah namanya proses bidding. Jadi semua pemain berhak bidding. Semua pemain berhak jadi declarer. Mau poinmu 0, mau poinmu 5, mau poinmu 20, itu ada kemungkinan kamu jadi declarer. Tergantung proses biddingnya. Nah, jadi semua berhak bidding. Gini kan. Lanjutin aja. Ini deh. Kita lanjutin. Terus ini pas. Nah, ini misalkan proses biddingnya kayak gini. Ini pas. Nah, ya mungkin kalau di mini bridge mungkin kan nggak bakal ada ini, nggak bakal ada ini. Mungkin kalian cuma bakal tiba-tiba 4 speed. Kalau mini bridge ya, tiba-tiba 4 speed. Ya artinya mainnya 4 speed. Ya main, ya nggak tahu yang punya 4 speed siapa. Nah, tapi kalau di bridge, itu ada prosesnya. Ada ini, baru terakhir 4 speed. Nah, kalau nanti biddingnya sudah menunjukkan pas 3 kali, itu baru artinya bidding selesai. Artinya kontrak sudah ditentukan. Kontraknya apa yang terakhir di bid ini apa? Jadi kontraknya 4 speed. Nah, kalau di mini bridge kan kontraknya cuma bisa level 1 nih, atau misalkan level 4. Ya kan? Kalau game kan ya misalkan kalau major 4, kalau netram. Nah, kalau di bridge ini kontraknya bisa berapa aja. Mau level 1, mau level 2. Ya nanti tergantung proses biddingnya kayak gimana. Jadi ini misalkan nah, level 2 nih. Level 2 kan nggak ada di mini bridge. Ini bisa aja kayak gini nih. Nah, main 2 diamond. Di mini bridge kan nggak ada 2, level 2 itu. Jadi kalau dimasukkan rumus N plus 6 ya berarti 8 trik. Jadi bisa main berapa level. Sampai di sini ada namanya level 7 ya kan. Jadi 7 ini udah level paling gede. Jadi level paling kecil kan 1, level paling gede 7. Kenapa 7? Ya kalau dimasukkan rumus kan N plus 6. Jadi 7 plus 6, 13. Kan nggak mungkin kan lebih dari 13. Orang kartu kalian cuma 13 ya kan. Nah makanya levelnya paling gede 7. Karena 7 plus 6 udah 13. Jadi istilahnya kalau kalian main level 7, berarti ya kalian menang 13 ini semua. Di mini bridge kan nggak ada. Nah jadi kalau kalian main level 7, itu kalian yang menang semua yang di tangan kalian tuh menang semua. Jadi gitu. Oke, sampai sini. Kira-kira ada yang nggak paham? Kalau ada yang nggak paham langsung ngomong aja. Ayo. Oh, kalau aku gini, Nggak paham Kak. kalau aku gini share screen-ku jadi kelihatan gimana? Timid. Oh, ya di sini aja lah. Oke, gimana? Kalau diem itu berarti nggak paham malahan. Kira-kira paham nggak kira-kira perbedaannya antara mini bridge sama bridge? Jadi perbedaannya cuma di bidding itu aja. Nggak usah, kalian nggak usah memahami ini artinya apa. Itu nanti yang akan kalian pelajari. Cuma kira-kira perbedaannya gitu loh. Perbedaannya bridge sama mini bridge ada gambaran belum? Udah ada gambaran kan kira-kira? Sudah, Mas. Oke, sudah. Oke.
Oke. Thank you. Jadi sekali lagi ya, kalau ada yang nggak paham, bilang aja nggak apa. Kita ini kan udah 40 ini ya kira-kira. Mungkin 30-40 orang ini udah semuanya anggota lah, nggak usah malu-malu. Aku paling nggak seneng orang malu-malu. Santai aja, santai. Jadi kalau nggak ada yang paham, bilang aja. Jadi ya kayak gitu perbedaannya bridge sama mini bridge. Nah, nanti hari Kamis itu mungkin akan materi pertama. Jadi baru mulai start materi pertama itu hari Kamis, yaitu nanti kalian akan belajar ini. Kira-kira ini artinya apa sih? Kalau satu klub tadi artinya apa? Itu kalian akan belajar di hari Kamis. Kalian baru mulai. Jadi begitu. Jadi kalau mungkin kalian waktu mini bridge ngerasa, wah nggak ada poinnya, berarti nggak jadi declarer. Nah kalau di bridge belum tentu. Misalkan ini cuma aku 7 poin, bisa aja aku jadi declarer. Ya kan? Tergantung nanti proses biddingnya kayak gimana. Gitu. Jadi declarer defendernya itu masih belum kelihatan siapa, tergantung proses biddingnya, tergantung nanti penawarannya seperti apa. Kayak gitu ya. Terus ini ada dua apa ini? Oke, mungkin aku selalu membuka pertanyaan. Mungkin kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Bentar aku matiin share screen sebentar sambil nunggu mungkin kalian ada pertanyaan. Oke, silakan teman-teman ya, mungkin mau tanya sampai sini dulu aja. Mungkin ada pertanyaan. Tanya apa aja lah, mungkin kalian dulu waktu mini bridge juga masih ada yang belum jelas nggak apa. Silakan yang mau tanya. Sekarang aku mau nyiapin. Mau tanya, Ya, Mas. siapa itu Iva? Aku nggak bisa lihat namanya. Duri. Oke, Duri. Ya, silakan. Duri, Mas. Berarti kalau mini bridge kan yang declarernya udah pasti yang punya HJP Benar. paling tinggi. Tapi kalau yang bridge berarti tergantung seberapa berani pemain tersebut mau nawar kontraknya gitu, Mas. Oke, Duri, thank you pertanyaannya. Ya, bisa dibilang seperti itu, benar seperti itu. Bisa dibilang seberapa berani kamu nawar kontraknya sampai setinggi apa gitu kan. Cuma balik lagi kan aku bilang, setiap kamu bidding, jadi aku belum bisa share screen ya. Aku ngomong aja ya, kamu bayangin sendiri aja ya. Setiap kamu bidding, keluarin 1 speed misalkan, terus 2 diamond, 3 klub, 3 neutral, setiap kamu bidding, itu ada artinya. Jadi istilahnya itu komunikasi sama kamu sama partnermu. Jadi kalau kamu modal berani aja, tapi nggak ada artinya, istilahnya ya udah kartuku ini mas, aku pengen bidding ini, tapi nggak ada artinya. Ya kamu bakal jadi declarer. Cuma kamu nggak akan menemukan kontrak yang tepat. Paham nggak maksudku? Karena kamu istilahnya komunikasinya belepotan. Kamu iya kan, bidding kan komunikasi antara partner. Jadi istilahnya tadi yang bidding yang langkah-langkah itu tadi kalau di bahasa manusia kan istilahnya gini loh, partner. Poinku itu 15 sampai 20. Aku pegang 5 lembar speed. Nah, jadi kalau di bahasa manusia kan seperti itu. Tapi kalau kamu sekedar bidding, nggak ada artinya komunikasimu itu ya. Kamu nggak akan menemukan kontrak yang tepat gitu. Kalau di mini bridge kan enak, kamu bisa tahu poinnya partnermu. Terus partnermu nanti nulis distribusinya, speednya berapa, heartnya berapa, damage-nya berapa. Nah, di bridge kan kita nggak bisa tahu kayak gitu. Kita cuma bisa tahu lewat yang namanya bidding. Nah, makanya jadi ya secara sekilas benar beranian nawar sampai tinggi apa. Cuma setiap tawaran kita itu juga ada artinya gitu, Duri. Tapi ya bener lah secara ini bener lah secara. Oke, ada yang lain? Yang lain? Tanya. Ya, siapa itu namanya? Aku nggak bisa lihat namanya. Oh, sorry nggak bisa on cam karena putus-putus nanti suaranya kalau on. Oh ya. Enggak namanya siapa? Elma. Oh, baik Elma. Oke, thank you. Ya. Berarti karena kita tidak mengetahui HCP tiap orang, bisa dimungkinkan jumlah HCP partner yang lebih rendah daripada partner satunya itu menjadi declarer gitu. Gimana? Sorry, aku nggak fokus. Jadi karena HCP tiap orang tidak diketahui waktu bidding, berarti bisa dimungkinkan jumlah HCP partner yang lebih rendah itu bisa jadi declarer daripada HCP partner satunya. Jika menang bidding gitu. Iya. Jadi nggak selalu orang yang pegang poin paling banyak itu yang main yang punya kontrak nanti, nggak selalu. Jadi bisa yang paling sedikit, bisa yang siapa aja bisa, tergantung jalannya bidding. Nah nanti jalannya bidding itu kayak gimana sih Kak? Ya nanti kalian akan belajar. Jadi siapapun itu bisa jadi declarer.
Cuma umumnya ya biasanya paling sering ya yang paling banyak poinnya itu yang jadi declarer biasanya. Cuma nggak selalu. Jadi balik lagi tergantung proses biddingnya itu seperti apa. Jadi semua bisa jadi declarer, semua bisa jadi defender. Tergantung dari kartunya. Begitu. Oke, Kak, terima kasih. ya ada lagi yang lain? Itu nggak bisa buka dua. Sebentar. Nggak ada pertanyaan tak guys? Udah paham berarti? Ya ini cuma penjelasan perbandingan aja lah. Gampang lah. Harusnya paham semua harusnya. Mhm. Atau ini aja lah aku tanya sambil nunggu ini loh. Aku mau ini. Lead. Tadi aku belum nanyain ya. Kira-kira masih ingat gak aturan lead itu apa aja? Ini juga penting ini. Ya guys, prioritas lead kemarin pas magang gimana diajarinnya? Iva, silakan tunjuk Iva siapa yang mau jawab bareng. Putri Nanda. Ya itu Putri Nanda. Mengeluarkan kartu terpanjang bukan Kak? Ya, itu ada salah satunya. Kalau diurut dari prioritas, bener sih yang kartu terpanjang. Buat main apa itu kalau ngeluarin kartu terpanjang? Buat main bridge. Buat apa? Trump atau no Trump? No Trump. Ya. Terus namanya apa? Nama itu kartu terpanjang. Itu namanya apa? Mungkin yang lain ada yang ingat. Oke, sorry tak potong ya. Sorry bentar. Ini mumpung momennya tepat ini. Momennya tepat. Sorry tak potong. Jadi gini. Atau nggak salah. Gini aja. Belum tak share screen. Setelah aku tadi menjelaskan perbedaannya bersama bridge. Sekarang aku mau tanya. Kira-kira menurut kalian sampai sekarang yang ada di pikiran kalian. Kira-kira olahraga lah atau permainan lah. Kira-kira olahraga bridge ini kira-kira menurut kalian hoki-hokian nggak? Iya Kak. Itu siapa yang jawab itu? Aku nggak tahu namanya. Yang pemalu itu, Mas. Opo ae. Ya Aldo, apa Aldo? Kira-kira menurutmu hoki-hokian nggak bridge ini? Ayo. Iya Mas, soalnya kan Bebas. apa baginya kan aja juga. Oke, baginya Cak. Oke. Ya, jadi kalau misalkan kami Menurut saya itu gimana? Ya benar baginya Cak, benar. Ya jadi kan benar. Jadi kalau ada yang dapat HCP-nya banyak berarti dia hoki gitu kan ya. menurut saya itu Misalkan dia dapat HCP-nya 25 itu Kak, poinnya banyak apa, gitu. Ya, gitu enggak menurut kamu? kerugian itu. Ya. Yang lain ada pandangan? Kerugian. Ada pandangan yang lain enggak? Kan Ya. Menurut saya belum tentu sih. Ya. Karena walaupun jadi defender, kalau misalnya strateginya benar, bisa mutusin kontrak itu. Jadi defender bisa menang. Oke. Ya. Thank you Aldo, thank you Elma. Elma apa baik? Elma. Ya, mungkin dua-duanya bisa dibilang benar. Oke. Cuma karena ya harusnya. Tapi karena bridge ini kan sudah dibilang olahraga ya, harusnya ya namanya faktor hoki itu nggak ada harusnya lah ya, karena kan ini kan udah masuk olahraga kan, kalian kan ini masuk UKM olahraga kan, ya kan, dan bridge itu udah diakui olahraga, jadi harusnya faktor hoki itu nggak ada. Cuma bagi kalian yang masih baru nih main bridge kan, ya namanya main kartu kan pasti terkesan hoki-hokian gitu kan, ya tadi bener juga tuh. Jadi ya kita dibagi kartu. Ya misalkan kita dapat HCP-nya besar ya enak banget kan. Cuma nanti disangkal sama Elma juga bener. Misalkan kita jadi defender,
ya bisa aja kita menggagalkan kontraknya declare kan, tergantung taktik kita nanti kan. Nah, jadi di sini aku bakal kasih gambaran lah supaya menjawab pertanyaan itu. Ini aku akan kasih gambaran sih. Aku share screen. Oke. Aku back dulu lah. Kalau back hilang nggak ya mejanya? Oh ini benar. Oke. Oke, jadi main bridge kan yang benar main bridge ya. Main bridge itu ada kategori bergu, ada kategori pasangan. Kita nggak usah bahas yang pasangan, oke? Kita nggak usah bahas pasangan, kita bahas yang bergu aja supaya gampang aja. Karena yang bergu ini yang dasarnya lah. Jadi main bridge itu ada istilahnya main bergu. Jadi bergu itu kita bermain secara tim. Jadi selain secara berpasangan kita juga bermain secara tim. Di mana satu tim itu yang main itu 4 orang. Timnya bisa diisi 6, cuma yang 2 cadangan. Jadi yang main 4 orang, oke? Nah, karena kita mainnya lawan musuh, satu tim lawan musuh tim yang lain, berarti kan ada 4 tambah 4, berarti ada 8 orang yang bermain. Ya enggak? Jadi tim A 4 orang. Tim B juga 4 orang, berarti kan ada 8 orang. Oke. Nah, 8 orang ini nanti bertemu secara terpisah dalam 2 meja. Di mana biasanya mejanya itu ya ini, table 1 sama table 2, table 1 sama table 2, oke. Biasanya dipisah 2 meja gitu kan. Nah, yang table 1, tim A misalkan tim A duduk utara selatan nih. Berarti di table 2, tim A itu duduk di timur barat. Sampai sini paham sampai sini? Nih. Tak tunjuk sampai pakai mouse ini. Nah, sedangkan tim B, misalkan tim B-nya di meja 1 itu duduk di sini. Ini misalkan barat sama timur. Berarti di meja 1 dan table 2 itu utara sama selatan. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk mejanya. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan, ini mungkin kalian pusing ya. Kalau kalian lihatnya pusing tapi nggak apalah. Kalian perhatikan kartunya aja. Kalau kalian perhatikan, Kalau kalian perhatikan, ini kedua tim ini memainkan kartu yang sama. Kita lihat dari sini aja. Ini boardnya. Jadi board 9. Ini yang kiri ini table 1, yang kanan table 2. Ini namanya kartu ke-9, board 9. Jadi kedua meja ini memainkan kartu yang sama. Yang beda cuma posisi duduknya aja. Jadi di sini yang duduk N sama S itu tim A. Sedangkan di sini yang duduk N sama S itu tim B. Oke. Kartunya sama, kelihatan kartunya sama. Ya ini mungkin tadi minus berapa, cuma kartunya sama. Jadi di North ya, yang di North kartu kayak gini itu dipegang sama tim A. Sedangkan di meja satunya kartu kayak gini itu dipegang tim B, oke. Ya kan? Jadi logikanya mereka itu pegang kartu yang sama. Kedua tim itu memegang kartu yang sama ya kan. Dia memainkan board 9 ya, sama board 9. Kartunya juga sama. Ya kan? Di sini yang W sama S ini berarti tim B ya kan. Di meja satunya yang berarti yang W sama S ini yang tim A. Ya, jadi tim A ini tuh temenan sama ini loh. Amaiso sama Zone 1 itu setim sama Ayas sama Liu FR. Jadi Amaiso sama Zone 1 musuhnya Amaiso sama Zone 1 musuhnya ini. Itu kartunya ini dipegang sama timnya cuma di meja satunya. Sampai sini paham sampai sini. Jadi mereka itu memainkan kartu yang sama. Nah, walaupun mereka memainkan kartu yang sama, hasilnya itu bisa beda. Lihat entah di sini apa ini tulisannya? 2 hard by shot, ya kan? Jadi di meja ini table 1 ini kontraknya itu ini. Sedangkan di meja ini kartunya sama. Kontraknya lihat ketutupan nih. Ngalio ya ketutupan nih. Nah, kontraknya 3 diamond by waste, oke. Dari bidding aja udah beda, padahal kartunya sama, ya kan? Dari bidding udah beda, padahal kartunya sama. Nah, ini udah ganti board ini. Kita bahas yang board tadi aja. Jadi walaupun kartunya sama, biddingnya bisa beda. Itu artinya apa? Artinya walaupun kartunya sama, tergantung cara kita memainkannya, tergantung cara kita biddingnya, tergantung cara kita playnya. Jadi kalau dianggap kesan hoki-hokian, jelas karena kalian belum memainkan bridge yang sesungguhnya. Kan kalian masih mainnya kalau latihan di secret atau latihan secara online gitu kan mainnya satu gitu kan. Kalian istilahnya nggak di-compare, nggak dibandingkan dengan satunya. Sedangkan main bridge ini kan bergu. Jadi main bridge yang benar kayak gini. Kalian nanti akan main berdelapan. Satu tim 4 orang. Dimana kalian akan memainkan kartu yang sama. Dan nanti istilahnya ya tinggal ditukar gitu loh kartunya, Rek. Jadi misalkan habis main kartu ini, ya nanti kartu ini tuh dipindah ke sini. Jadi kan kartunya sama. Dengan posisi duduk yang ditukar. Jadi tim A di meja 1 duduk utara selatan,
Tapi tim A di meja 2 duduknya timur barat. Ya kan? Otomatis kartunya kan pegang sama. Jadi dengan kartu yang sama itu dan permainan yang berbeda, pasti hasilnya juga akan berbeda pasti. Gitu. Jadi itulah kenapa di bridge ya makanya udah dimasukkan sebagai kategori olahraga karena udah nggak oke-okean. Cuma balik lagi, bridge kan pakai media kartu. Nah, stigma kartu di masyarakat nggak cuma di Indonesia lah, tapi di masyarakat ya mau di luar kayak atau di mana kayak biasanya kartu kan kerat kaitannya sama judi kan, kasino gitu kan. Apalagi di Indonesia yang istilahnya negara berakhlak gitu kan. Kita junjung tinggi agama gitu kan. Jadi kartu itu kerat kaitannya dengan judi. Makanya mungkin olahraga seperti ini mungkin nggak populer. Walaupun olahraga otak itu pasti nggak populer. Kayak catur gitu kan. Cuma dibandingkan dengan catur kan bridge itu kan lebih nggak ada apa-apanya ya kan. Anak-anak kalau catur kan anak-anak kecil udah diajarin main catur udah jago-jago. Nah, kalau bridge kan masih belum sepopuler itulah. Jadi kayak gitu. Jadi ya gitulah kira-kira penjelasan bridge itulah. Jadi siapa Mas mau bentar Mas. Guys, jangan lupa ini waktu kalian ikut latihan ini itu di screenshot ya. Soalnya nanti di absennya itu bakal disertain. Nah, dari hasil yang berbeda itu nanti kita bisa cari selisih poinnya. Nanti poinnya dari jadi kalau waktu kalian latihan, kalau misalkan kalian jadi clear nih, wah seneng rek poinku banyak. Belum tentu kalian menang. Misalkan poinnya banyak, main 4 speed, terus hasilnya +1, belum tentu kalian menang. Tapi kan selama ini mungkin kalian menganggap itu, hasilku udah 4 speed +1, menang kan? Belum tentu. Jadi belum tentu. Itu cuma main 1/1. Belum bisa istilahnya di compare istilahnya bahasanya. Belum bisa di compare karena main bridge-nya di compare. Jadi main bridge ini dari hasil yang kalian mainkan itu dibandingkan dengan meja sebelah. Mau kategori bergu, mau kategori pasangan seperti itu sistemnya. Jadi nggak bisa dinilai menang atau kalah cuma dari satu meja. Gitu. Jadi biar nggak ada hoki-hokian ya. Walaupun ini pakai kartu, jadi nggak ada hoki-hokian. Karena itu tadi ini pakai sistem compare. Semua orang memainkan kartu yang sama. Cuma memang balik itu tadi. Di Indonesia stigmanya masih seperti itu. Cuma nggak masalah sih kalau menurutku. Mau kalian dianggap ya walaupun kalian mesti sekarang nggak tahu sih mungkin ada yang teman kalian ada yang bodoh amat atau mungkin pasti ada yang komen lah. Lah apa melu UKM bridge, UKM judi. Mungkin ngomongnya guyonan mungkin. Cuma ya guyonan aku tahu guyonan itu mungkin nggak serius. Cuma kan stigmanya seperti itu kan di masyarakat kita. Setiap kita, UKM judi. Atau mungkin UKM sulap gitu kan. Memang stigmanya seperti itu. Walaupun itu kata-kata guyonan. Ya. Tapi nggak masalah buat aku. Gitu kan. Nggak masalah itu nggak masalah. Justru itu yang dulu pertimbangan seperti itulah yang memutuskan aku buat ikut dunia bridge ini. Ini sambil sharing aja. Kita santuy aja. Karena udah selesai juga, Nggak banyak hari ini, nggak banyak kok. Habis ini mungkin kita tutup. Jadi itu dulu salah satu pertimbanganku buat ikut dunia bridge. Jadi kenapa sih ikut bridge aku dulu? Karena aku lihatnya dari segi apa istilahnya? Opportunity, dari segi opportunity. Kenapa gitu? Karena yang pertama, bridge kan bukan olahraga populer, ya kan? Nggak banyak orang tahu gitu kan. Banyak orang tahu. Otomatis pesaingnya atau lawannya atau ya saingan kita lah, itu otomatis nggak sebanyak olahraga yang lain atau bidang-bidang yang lain. Nggak cuma olahraga sih, pokoknya bidang-bidang yang lain karena bukan olahraga populer. Ya karena ya mungkin kalau orang yang dulunya juga udah jago basket, udah jago futsal, udah jago badminton pasti lanjut kan gitu kan. Tapi kan dulu waktu aku ikut ini kan aku masih bingung mau ikut apa nih. Habis itu aku kenal bridge ini ya itu karena pertimbanganku dari segi opportunity ya aku menekuni ini. Justru mikirnya kebalik bukan karena olahraga gak terkenal gak bakal dipandang orang. Mungkin kalau mikirnya seperti itu ya nggak malas lanjutin. Cuma kalau mikirnya dibalik sekarang gini teh. Karena kan itu kan tadi pesaingnya sedikit, chance juaranya lebih besar.
olahraga bridge ini juga salah satu cabang olahraga yang dimainkan di istilahnya ini enggak apa ada yang di luar Jawa Timur ya, tapi nggak apa deh. Jadi istilahnya kalau di olahraga itu namanya ada yang namanya pekan olahraga provinsi, pekan olahraga provinsi. Itu kalau namanya pekan olahraga itu kan ada, ya itu paling rendah itu Porprov itu sih, Porprov istilahnya, pekan olahraga provinsi Porprov. Ada level di atasnya lagi PON, pekan olahraga nasional, atasnya lagi mungkin SEA Games, Asian Games, paling atas kan Olimpiade. Mungkin bridge belum masuk Olimpiade mungkin, tergantung tuan rumah sebenarnya. Asian Games sudah ada, SEA Games tergantung tuan rumah lah pokoknya. Kita ngomong Porprov dulu aja, Porprov sama PON. Ya. Kalau cabur-cabur lainnya, kalian mau dapat juara Porprov sama PON, Porprov lah, kalau ngomong PON lah, ngomong. Kalian mau dapat juara Porprov itu susahnya setengah ampun. Padahal ya, kalau namanya Porprov, yang namanya kalian juara, itu medali sama rewardnya, sama uang sakunya itu sama. Jadi gitu. Aku nggak akan kasih tahu di sini, cuma kalian bisa searching. Ini buat yang tinggal di Jawa Timur aja ya. Ini aku sekalian ngiming-ngimingi. Kalian bisa cari tahu sendiri atau dari teman kalian atau cari tahu sendiri lah. Kira-kira uang sakunya Porprov kalau di kota besar itu berapa? Bisa dicari tahu sendiri. Nah, kalau di Jawa Timur, uniknya di Jawa Timur, Porprov Bridge itu diikuti oleh yang usianya di bawah 21. Itu cuma ada di Jawa Timur. Jadi kalau kalian sekarang masih umurnya, aku nggak tahu ya umur kalian sekarang berapa ya. Berapa? Kalau umur kalian sekarang masih 17, kalian masih bisa ikut sampai Porprov 2024. Ya. Ya mungkin 2022 mungkin bisa sih, tergantung daerah kalian sih. Jadi Porprov itu akan diadakan 2022 besok sama 2024. Jadi kalau kalian sekarang masih 17, tahun ini masih 17, kalian 2024 masih bisa ikut. Tapi kalau kalian sekarang udah 18, ya berarti ikut yang Porprov 2022. Ya kalian cari tahu sendiri lah uang sakunya berapa. Pokoknya kalau di kota besar menggiurkan. Jadi aku ya. pengalaman boleh Kak? Oh boleh sekali. Oh, ini kamu atlet dari cabur apa kamu? Aku sebenarnya taekwondo. Oh taekwondo, oke. Ya, cuman ikut bridge itu karena kan kita sesama atlet itu kan kalau kita kumpul-kumpul di KONI pasti ketemu atlet-atlet lainnya kan. Jadi banyak temanku yang atlet bridge. Itu Porprov kemarin 2000 berapa berarti? 2019 ya? 2019. Ya benar. Iya, Yes, 2019 kemarin itu kotaku, uang saku, kotaku tergolong kota kecil, jadi mungkin uang sakunya sedikit. Itu 1.300.000. Oke, thank Saya you. itu kota kecil lah sih. Jadi kamu apa? Komentarnya. Kota Ya? apa? Kota apa? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Oke, thank you Elma. Ya. Ya itu balik lagi ke kotanya ya. Ya aku cuma Mungkin Surabaya tembus 2 ya, 2 atau 3 ya. apa 2 juta 3 juta? Surabaya. Ya enggak lah. Oh enggak. Lebih dari itu maksudku. Oh. cocok Surabaya. Kalau kota besar nggak usah diomongin lah. Cuma kita nggak usah ngomongin itu lah. Itu masalah uang itu masalah nggak usah dibahas. Oke, thank you. 220 Mas. 220. Opo itu? Oke, jadi kayak gitu tadi. Jadi ini tadi kan sharing pengalamanku. Jadi kalian kalau misalkan butuh motivasi, lihat dari segi opportunities-nya. Jangan lihat dari ya memang sekilas ini olahraga pakai kartu, dipandang sebelah mata, cuma oke lah. Enggak semuanya yang pakai media kartu itu jelek kok. Ya walaupun kadang kita nggak selalu main bridge kalau di Segre, kadang juga main remi, kadang juga cuma nggak masalah. Itu kan buat fun aja itu. Oke. Tadi Elma tadi dari taekwondo ya. Oh, berarti kamu ikut UKM taekwondo, Elma? Enggak, karena UKM taekwondonya UNER itu bukan di bawah naungan KONI. Jadi beda aliran. Iya, beda aliran. Oke. Tapi kamu tetap aktif ini taekwondo berarti di daerahmu gitu ya?
Iya, saya pelatih di kota saya. Waduh, mantap. Oke, oke. Ya, Ngeri-ngeri. ya barangkali yang lain itu ada yang sharing juga. Kita santai aja. Ya, jadi kayak gitu sih jadi. Ya, hari ini cuma gitu aja sih, cuma ngasih tahu lah kira-kira bridge itu kayak gimana. Nanti baru kita hari Kamis baru akan mulai. Jadi hari Kamis kita akan mulai materi yang namanya materi opening. Di mana opening itu orang yang pertama kali melakukan bidding. Jadi orang pertama kali melakukan bidding itu apa-apa aja, artinya apa. Oke? Barangkali yang lain mau ngomong juga atau mau tanya, silakan. Mungkin ada yang mau sharing lagi atau mau tanya-tanya pengalamannya mas-masnya. Gimana? Udah jelas semua berarti ini ya, yang tadi ya, masalah perbedaan antara bridge sama mirip bridge. Oke, mungkin karena masih ada waktu. Semuanya udah ini. Kalian ini sambil apa? Jimitnya lewat HP atau lewat laptop ya? Maksudnya kalau kalian tak suruh buka BBO gitu bisa nggak ya, sambil buka BBO gitu? Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak. Bisa. Ya udah pada bikin akun BBO belum? Belum. Ya yang belum bisa bikin ya. Nih, Udah ngelis anak-anak ya enggak? ketik aja bridgebase.com gitu. Oke, karena udah selesai hari ini ya. Tapi mungkin kita tutup jam 9, jadi mungkin ya yang belum bikin akun bisa bikin akun. Kita sambil buka BBO lah, buka BBO semua. Yang bisa aja. Tapi ya mungkin terkendala apa? Terkendala jaringan atau terkendala nggak bisa buka dua ya nggak apa lihat lewat sini aja. Oke, semua buka BBO. Kita mungkin main aja ya mungkin ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Sampai ya mungkin nanti jam 9 baru aku tutup gitu loh. Biar pas aja. Ya main 1 board 2 board cukup lah inilah. Ini kalau mau main berarti casual. Ya, yang ini kan udah kelihatan kan nickku. Jadi ini karena ada sesi main yang bisa di cam off kan, nggak apa. Cuma tetap di sini karena kita akan main bareng. Jadi mungkin nanti yang ada pertanyaan silakan tanya. Kira-kira nanti bingungnya di step yang mana. Jadi nanti silakan bikin satu meja ada satu kakak-kakaknya yang nemenin gitu ya. Ini yang sama aku silakan di add aku. Jadi kalian udah bikin akun, cuma aku nggak tahu nih kalian cara add-nya gini. Search atau di sini add friend. Nickku namanya Marlengki. Ini tulisannya. Di add ya. Ya nanti kita masuk ke casual. Oke. Start table. Masuk casual ya. Sebelum masuk casual jangan chat aku. Karena casual servernya beda. Jadi gini. Nah silakan mas mbaknya nemenin adik-adiknya. Gini. Ya. Sambil yang belum bikin akun, yang sudah langsung login. Langsung chat aku ya. Nanti yang sudah chat aku nanti bisa aku undang di meja gitu loh maksudnya. Kalau kalian nggak ngechat aku kan gimana aku cara nge-add-nya? Ini nickku ini. Marlengki. Sembarang. Atau mungkin yang sudah ada partnernya bisa sama partnernya. Oh ya, ini juga penting ya. Karena bridge kan main berpartneran. Jadi diharapkan sudah mulai janjian sama nyari-nyari partner. Begitu. Biasanya sih lebih bagus kalau cewek sama cewek, cowok sama cowok. Lebih bagus seperti itu. Cuma kalau terpaksa ya terserah. Seperti aku jelasin dulu waktu L-part, kalau pasangan, partner ini masalah hati, masalah cocok-cocokan. Jadi
kita nggak akan ngepartnerin, kalian sendiri yang monggo silakan cari partner sendiri. Janjian aja. Jadi kalian buka grup WA, kayaknya ada yang oh ini kayaknya ganteng ini, dicat aja langsung aja cari partner. Tapi itu tadi ya, kalau bisa cowok sama cowok, cewek sama cewek. Ya nggak apa-apa sih, cewek cowok nggak apa, nggak ada yang larang. Ayo nih langsung ini, nggak ada yang ngecat aku. Belum pada login dah ini. Ayo. Males, Kak. Ayo, Abdillah Duri, Aldo Valentino. Elma, Dava, Dewi, Dinda, Dendi, Tak chatin taniknya anak-anak yang 20. Nggak usah langsung, mukanya mereka yang udah merasa online, langsung masuk casual, langsung chat aku aja. Nicknya Marlengki. Nanti kan kelihatan di sini, yang di sini langsung aku add balik, langsung aku undang di meja gitu. Ayo ini ada siapa ini yang udah on? Duri mas, oke Duri. Salsa. Si Barbatos itu siapa ya? Nicknya agak keren. Habis ini kamu bikin nick lagi Duri. Nicknya yang keren gitu loh, yang menunjukkan dirimu. Masa nicknya? Ya nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Cuma yang keren dikit gitu loh. Oke Duri udah masuk ini, kurang 2 lagi nih. Ayo Rek, keburu ditutup nih. Guys, Barbatos siapa guys? Aku lupa. Ada Salsa nggak mau chat Mas Dev? Ya. Apa nicknya? Belum. Oh, Barbatos. Atau mungkin yang malas main bisa lihat aku main ini ya nggak apa-apa. Ini masih hari pertama sih tak maklumi. Cuman hari berikutnya coba malas-malas ya. Hari pertama nggak apa lah. Nanti hari kedua kalian sama Mas Tendra nanti. Oh, lebih kejem itu. Ayo, ini kurang 2 ini. Ini juga ada Mbak Iva, juga ada Mbak Amal, bisa nemenin, ada Mbak Tias, ada Mas Faiz, bisa nemenin juga. Selain aku. Jadi ini langsung dicet-cet. Jadi misalkan meja aku udah penuh, ini ada yang siap ini. Ayo, yang lainnya. Ini yang kelihatan on cam di layarku aja. Normalita, Raihan, Safin, Salsa, Auli. So mana sih on cam ini? Ya, langsung chatan aku. Aku nggak tahu nickmu. Ini loh, nickku Marlengki. Kamu Duduk sendiri. udah duduk sendiri. Mandiri. Oke, ini tinggal satu. Oh, nek tak ini aja. Enak aja kamu duduk. Oke, kurang 1 ya. Safin. Ayo chat Mas Dev, @marlengki. Ini loket room ini siapa? Ya, tak add ya. Boleh. Ya itu. Ini sudah penuh. Ini meja tak penuh ya. Yang mau main lagi bisa di. Oh, ini berarti lah kalian bisa lihat kartu bulan. Apa ya, tak pur. Oke. 11 ACP. Kita main mini bridge ya. Ini masih mini bridge aja. Santuy aja. Ini kan mejaku udah full. Nah, yang lain bisa buka meja lainnya. Misalkan ada lagi yang mau main, ini bisa ditemenin Mbak Iva. Misalkan. Ya kalau bisa ada lagi lah, 1 meja lagi gitulah. Yang nggak bisa buka BPO bisa lihat mejaku. Ini tak atasin sedikit ya supaya bisa kelihatan kalian. Ini loket room tadi ini belum tak add friend. Loh, aku declare lan. Waduh. Nah, nicknya kayak gini loh, Duri. Locket room, keren kan? Ini Sauli standar kan namanya asli. Masuk nicknya saya cupu kok. Saya juga itu cupu. Mas. Biar kalau kalah nggak malu, kalau menang kayak outplay. Oh iya. Ada. Ya terserah ya. Cuma bercanda. Cuma biasanya orang kan kalau milih nick kan yang keren-keren gitu kan, kayak di game gitu kan. Percuma nih keren kalau kalah. Oh iya. Kalau saya kalah kan saya cupu. Nah. Oh iya. Boleh. Ayo ini siapa ini? Siapa sih? Ya pacar lihat profil ini.
Show profile. Oh ini show profile. Ayo Dinda. Ini kamu ngitung poin kayak ngitung kamu, kayak ngitung utang kamu. Udah HCP kamu 8. HCP kamu 8, jujur-jujuran aja. Halo Dinda ini Kak, Mas Dinda. iya, Ya, halo. ini tuh udah aku tulis kan, tapi kok nggak masuk ya? Oh, Dinda itu Nurmalita Sari itu. Iya, Kamu nulisnya di mana? Di table, di table. Di table. oh Picture-nya coba diganti. Kamu mungkin ada kemungkinan nulis di lobby atau nulis ke aku mungkin. ya sebentar, di tabel. Tabli. Oke. Ini ada yang main juga ini. Mm. Ini Barbatos sama Isvan TCA bisa masuk room ini. Nah, jadi ya ini main mini bridge saja ya. Tabelnya di mana ya Kak? Kamu pakai HP atau pakai ini? HP atau Laptop. ini di bawah ini. Kan ini ada kotak ini. Ya. Oh iya. Ini kan ada biru ini. Kamu kan sambil lihat Jimitku ini kan. Kamu kan bisa lihat ini. Iya. Ini bisa dipilih. Ini lobby. Nah, itu dia. Udah. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa ini? Silakan langsung. Oh, langsung duri, langsung siap-siap itu. Ini ya, kalau mau ini nggak penting sih. Cuma kalau mau keren, ini kan nggak enak liatnya SHDC nggak enak. Kamu tambahin di depannya tanggal seru. Nah, jadi ada gambarnya kan. Ya. Oh, keren kan. Nah, jadi di depannya ditambahin tanggal seru. Supaya liatnya enak liatnya. Dan jangan dikasih spasi. Kalau dikasih spasi kan kayak gimana gitu. Ini nggak apa sih, nggak penting aja sih ini. 3 speed, 4 heart. 3 speed, 3 heart, 4 diamond. Oke, kayak gitu. Nggak usah dikasih spasi, nggak apa Duri. Oke, thank you. Oke, berarti 3 notram. Karena kan kartuku ditambah kartunya Duri nggak ada yang 8, otomatis kita nggak main tram. Berarti kita main notram. Nah, karena poinnya 28, kita main gamenya notram. Gamenya notram level 3. Game ini bridge gampang aja. Nah, ini lead. Salsa lead kan? Ya, salsa ya. Nah, ini kan main notram, dilihat cartanya lagi. Kalau main notram, leadnya kayak gimana aturannya? Cuma ada 2 kalau main notram. Nah, kalau kecil gitu, itu berarti fourth base ya, salsa. Itu fourth base ya. Oke. Karena aku nggak mau jadi declare, kita redeal. tolong Dies. Itu aku minta redeal, tolong Dies. Aku malas jadi declarer. Biar kalian aja. Tolong Dies. Kita lanjut berdua aja. Biar declare-nya kalian gitu loh. Nah. Oke, jadi udah bener ya. Itu tadi bener first kan salah saya. Oh, angkamu kecil-kecil berarti klubnya ya. Ini masa aku declare lagi sih? Jangan dong, jangan. Iya, declare lagi nih. Pindah duduknya aja. Biasanya poinnya ke utara selatan. Wah, itu mitos itu. Tuh, bisa diatur. Bisa disetting. Ya emang bisa disetting sih. Kamu jangan percaya mitos tapi. Duh, nggak bisa. Ini kan bukan udah semua itu ya. Oh ya udah semua. Ya wes lah nggak apalah. Satu board aja lah. Nanti semoga board selanjutnya. Oke. Silakan Duri lagi.
Ini yang join 30 tapi yang buka meja cuma 1. Berarti yang lainnya 1 spade, 6 heart, 3 diamond, 3 club. Ya udah nggak apa ya, yang lainnya mungkin ada yang lihat meja ini, lihat jimit ini, nggak apalah. Cuma next time kalau aku suruh main ya. Karena percuma kalian dapat materi tapi nggak pernah main. Karena kita juga perlu jam terbang lah. Kita perlu. Terkadang materi yang disampaikan itu nggak sepenuhnya bisa masuk kalau nggak dipraktekin. Begitu. Ya, ini karena ini room umum, jadi aku jelasinnya secara umum aja. Oke, tadi kan no tram, sekarang kita main tram, jadi salsa lead lagi, cuma aturan leadnya beda. Nah, buat semuanya ya, jadi kalau main tram, itu prioritas pertama apa? Singleton, oke. Selain kartu tram lo ya, selain kartu tram, jadi selain kartu tram yang delete ya itu, jadi jangan lead kartu tram maksudnya. Jadi singleton, terus doubleton, terus sequence, baru yang terakhir forbes. Selain kartu tram. Oke. Nah ini biasanya, nggak biasanya sih, harusnya sih, attitude-nya. Jadi kalau di bridge attitude-nya setelah dummy lead, kartu dummy dibuka, setelah defender lead kartu dummy dibuka, biasanya declare-nya bilang thank you partner. Yang dummy-nya biasanya ngucapin GLP. Ini nggak apa, buat info umum aja ini ya, atau good luck partner. Ini dummy-nya biasa bilang good luck partner. Oke. Main aja ya, kita main aja ya. Karena kok dari tadi declare terus dari tadi ya setelah. Oke. Nah ini kira-kira, bentar, stop sampai sini dulu aja. Ini buat semuanya. Semuanya kan bisa. Kira-kira salsa lead as ini kira-kira apa kartunya? Jadi sebenarnya lead. Kenapa sih lead itu ada aturannya? Kenapa harus singleton? Kenapa harus doubleton? Kenapa gini? Balik lagi ke tadi, bridge itu menginformasikan kartu kita ke partner. Jadi kalau kartunya udah diinformasikan, kita sudah tahu kartu partner kita tuh enak mainnya. Nah, makanya supaya menginformasikan kartu ke partner. Nah, tapi balik lagi ya, bridge itu gentleman game. Jadi kalau menginformasikan musuh itu juga tuh. Jadi aku juga bisa tahu. Nah, kira-kira lead as itu kira-kira apa? Ini tak ajak berpikir aja. Jadi kira-kira menganalisa di bridge kayak gini. Ini buat yang mungkin nggak main di meja ini loh ya. Atau yang main di meja ini nggak apalah. Kalian bisa lihat jimetku kan. Langsung tak jawab sendiri aja ya. Jadi kalau as itu kan kemungkinan cuma 2. Ya 3 sih. Singleton ya kan. Kan bisa aja dia lead as itu as singleton. Bisa kan. Ya kan. Atau as doubleton ya kan. Kita urut dari prioritas saja. As doubleton ya kan. As doubleton. Jadi as doubleton, maksudnya as doubleton dia karena as sama kecil, leadnya kan as. Kan leadnya kalau doubleton yang besar dulu. Atau dia sequence as king queen gitu kan. Kalau four base nggak mungkin kan, four base masa ada lead as four base nggak ada. Jadi kemungkinannya 3 itu. Nah dari 3 itu yang bisa dicoret yang mana? Dari 3 itu yang bisa dicoret. Di sini kan aku punya king. Dami aku punya queen, jadi nggak mungkin sequence. Jadi ini nggak mungkin sequence kartunya salsa ini. Singleton kecil kemungkinan juga. Kenapa? Partnerku Damin udah singleton. Ya bisa aja sih dia singleton, cuma lebih besar presentasinya doubleton. Itu mungkin sekitar contoh cara berpikir di bridge kayak gitu. Jadi aku sudah bisa tahu nih, spade-nya salsa doubleton atau singleton kira-kira gitu. Ayo next, salsa. Kamu jadi defender, terserah wis kamu main apa. Kamu kan bisa lihat kartuku juga di Jimit. Diamond. Aku main ngawur ya. Ini juga sekedar, ini bisa undo gak sih? Oh bisa undo ternyata. Coba Dias, tolong Dias. Ini mungkin belum materi kalian, cuma nggak apalah, sekalian lah, karena aku juga bingung. Oke, buat Dinda, bentar dulu ya.
Nah, kalau di bridge ini sekalian belajar defender buat Dina sama Salsa. Di bridge itu ada istilahnya defender ya, buat defender itu istilahnya second hand low, third hand high. Oke. Maksudnya di Indonesia kan tangan kedua kecil, tangan ketiga besar. Nah, di posisi ini kan di sini Salsa main diamond, di mana Salsa ini dinamakan tangan pertama karena kan dia yang pertama kali main diamond. Pertama, kedua. Nah, Dinda ini posisi tangan ketiga. Nah, teorinya mengatakan tangan ketiga itu harus besar, apapun yang terjadi. Kalau kamu bisa besarin kartuku ini, kamu keluarin yang besar. Jadi kalau ini kan kebetulan aku keluar besar. Kalau kamu bisa besarin queenku, kamu harus besarin. Gampang-gampangnya seperti itu. Nanti suatu saat kamu akan tahu alasannya kenapa harus besar, kenapa harus kecil. Cuma sementara kayak gitu dulu. Jadi kalau kamu punya king atau as, kamu harus taruh itu. Harus. Kalau nggak punya ya nggak usah. Kalau nggak punya ya nggak usah. Nah, beda kan. Tadi kan kamu keluar kecil. Nah, kamu kan punya king. Oke. Harus dikeluarin karena kamu bisa besarin. Nah, bedanya apa bedanya? Ini mau tak jelasin bedanya nggak atau nggak usah? Atau bodo amat? Jelasin Kak. Oke, Jelasin, Mas. Ya, tak jelasin ya. Ini kan berarti kamu udah nurut teori tangan ketiga besar ya. Kayak gini kan posisinya. Sekarang aku main diamond lagi. Oke. Oke. Nah, otomatis cek kan. Tadi queen di sini, queen di selatan, Dinda king, aku as. Otomatis ceknya udah pasti menang dong karena queen king as udah keluarkan. Oke, berarti kalian menang kan. Coba sekarang aku undo lagi. Tolong di yes. Oke. Jadi ini tadi kan kondisi kalau kalian nurut teori yang tangan ketiga besar ya kan. Karena queen king as udah keluar, jadi aku main diamond ini udah kalah. Ya kan? Sekarang bandingin kalau permainannya Dinda yang pertama kali tadi. Yang pertama kali sebelum aku kasih tahu yang tangan ketiga besar. Coba dias lagi andunya, dias terus aja. Oke, satu lagi. Ini supaya tahu bedanya aja lah. Nanti untuk alasannya dan lain sebagainya kalian akan belajar seiring berjalannya waktu. Oh, masih ada satu lagi ternyata. Oke, sorry, sekali lagi adu lagi. Banyak kali adunya. Oke. Nah, tadi pertama banget kan tadi Dinda keluarin kecil kan. Coba kecil Dinda. Nah, karena posisi kayak gini kamu nggak keluar king. Otomatis aku cukup kecil aja udah menang ya kan. Ya nggak? Nah, aku waktu main diamond lagi sekarang. Aku masih punya as. Nah, berarti kan bedanya kalau kamu tadi nggak king, kalau kamu ini nggak king, aku nggak kalah di diamond, ya kan? Sedangkan tadi kalau kamu king kan aku tadi kan kalah di diamond kalau kalian masih ingat ya kan? Ya main aja nggak apa lanjut aja. Nggak usah dilihat hasilnya lah, kita ini belajar lah. Nggak apa-apa lah, kita supaya tahu, ya kan? Nah, diamondku nggak kalah jadian, ya kan? Kerasa nggak bedanya? Kerasa nggak? Jadi tadi karena aku queen, Dinda king, otomatis aku harus as, ya kan? Kalau aku nggak as ya aku kalah juga ya kan? Aku otomatis harus as. Nah karena aku as, aku tuh masih punya satu diamond lagi tadi yang kalah sama jacknya Salsa. Sedangkan di sini aku nggak kalah diamond, ya kan? Aku nggak akan kalah diamond. Sekarang diamondku udah habis, jadi diamondnya juga bisa aku terus nggak akan kalah juga diamondnya. Karena tadi nggak ditindih itu tadi. Makanya ada istilah mengatakan tangan ketiga harus besar. Oh, ternyata Salsa singleton spade. Berarti ini kartunya sangat ini ya. Ya, tapi kan bener kan tadi kan analis aku. Kalau dia nggak singleton ya double turn. Itu kan. Ternyata Salsa singleton spade. Ya, begini. Nah, ini juga sekarang tadi kan contoh tangan ketiga besar ya kan. Sekarang gini. Tangan tadi ada third hand high, satu lagi second hand low. Ini aku adalah tangan pertama yang main klub. Nah, Dinda di sini posisi tangan kedua. Nah, teorinya bilang tangan kedua itu kecil aja. Ya, cukup kecil aja. Logikanya kenapa sih harus kecil? Karena kan kamu masih punya partnermu, ya kan? Kamu masih punya partnermu.
Sedangkan tangan ketiga kan partnermu udah keluar ya kan. Partnermu udah keluar. Kalau partnermu kecil, kamu kecil juga kan ya musuh nggak usah ngeluarin yang besar-besar banget gitu kan. Jadi logikanya kayak gitu sih. Tapi kalau kamu tangan kedua langsung besar, itu rugi. Di tangan kedua itu kecil aja. Nah, tujuannya apa tangan kedua kecil? Nah, masih ada salsa. Jadi kalau misalkan aku 10, dia bisa cover sama queen. Gitu. Kalau tangan keempat nggak usah pakai teori ya. Tangan keempat otomatis. Kalau kamu bisa besarin ya besarin. Kalau nggak bisa besarin ya kecil. Tangan keempat tangan pertama sama tangan keempat itu otomatis saja. Yang penting itu tangan kedua sama tangan ketiga. Gitu. Ini gambaran umum aja. Cuma nanti bakal ada materinya sendiri nanti. Minggu ke 2 atau 3. Oke, lanjut silakan main. Kita main-main cepat aja. Oke. King Speed Bang Diamond. Oke, check speed. Oh, ke truth. Aku tuh di truthnya. Sama satu lagi ya, sama satu lagi. Jadi tadi ada second hand low, ada third hand high. Satu lagi yang paling dasar itu honor tini honor, itu paling dasar. Honor tini honor. Jadi misalkan ini jack. Kalau kamu punya queen ya queen. Ya, kalau bisa tini honor. Kalau kamu punya king ya king. Jadi honor tini honor. Itu ya kan itu dasar dari permainan besar-besaran. Ini kan istilahnya besar-besaran sih. Kalau kamu punya yang lebih besar ya besarin aja. Sementara ini kayak gitu dulu aja. Nanti kalian akan kerasa kenapa sih aku harus kayak gini, kenapa harus kayak gini. Nanti ada waktunya. Sementara seperti ini aku salah main nih. Ya mati dong. Gak apalah. Oh ternyata masih ada speed lagi ya. Aku salah hitung. Oh masih ada klub. Kalau yang kayak gini oke nggak Mas? Oke. Nah ini sesuai yang tak tersin tadi ya. Jadi ini kan cuma main satu meja. Tapi kita nggak bisa ngukur satu meja ini menang atau kalah. Mungkin kalau di BPU, ini kan aplikasi online. Kartu ini bisa dibandingkan secara langsung sama, jadi ya namanya aplikasi ya. Jadi kita bisa banding-bandingkan sama meja-meja yang lain. Tapi kalau di offline sebenarnya nggak bisa sebenarnya. Ya, karena kan kita main cuma nggak untuk dinilai kan. Tapi ini canggihnya BPU. Jadi ini bisa dilihat di satu tabel. Jadi kita bisa lihat orang-orang lain yang kebetulan main kartu yang kayak gini. Ya kebetulan ini aku sama Duri dapat poin gitu kan. Cuma biasanya kalau BPU itu yang main yang ngawur-ngawur, jadi nggak bisa dibuat patokan juga sih. Dan ini kan juga kita kan tadi main mini bridge, jadi beda lah. Kalau main bridge sama mini bridge juga beda lah. Ya main mini bridge gampang-gampang aja, bidding 4 hard gitu kan. Kalau main bridge kan proses biddingnya. Oke, satu board lagi bisa lah. Satu board lagi bisa, silakan Salsa. Jadi ya ini canggihnya di BPU, kalian bisa lihat ini orang-orang lain mainnya gimana. Ini yang nulis poin Salsa dulu harusnya. Oke, 13 ATP. Oh, party declare Salsa. Oke, selanjutnya langsung ditulis.
Nah, berarti ini kan salah satu jadi declarer. Nah, nanti juga ada materi juga jadi declarer itu gimana. Cuma waktu magang kan udah dikasih tahu ya Iva ya. Jadi declarer. Gampang-gampangannya. Ya, Iya. kalau main Trump apa, kalau main Trump apa, gampang-gampangannya. Ini ada yang chat. Siapa? Tahan keempat gak mau besarin, gak usah diajak main. Bener juga. Ayo tidak ditulis distribusinya. Kalau mau keren di depannya tambahi tanda seru kayak gini. Tanda seru misalkan speed ya S. Start H. Tanda seru time on. Oh, Tina masih ngetik ini. Ini yang lain dia main nggak? Cuma Barbatos. Yang lain mana yang lain? Oke. Entah Kak. Yang lain sudah bikin akun belum? Yang lain ini. Yang sudah bikin bisa oke lah kalian nggak main, tapi paling nggak kibits di sini lah. Ini yang kibits juga nggak ada. Berarti yang lain ini nggak login pasti ini. Atau di mejanya ini. Barbatos ini siapa Barbatos? Udah malam. Udah malam bubuk. Ya habis ini bubuk habis ini. Barbatos nggak ada namanya, ini siapa ini? Aldo. Aldo Kak. Oh Aldo. Oke. Oke, satu notram. Oke. Oke. Durilit. Aspid. Nah, kalau main notram, kalau lead aspid pasti ketahuan kartunya apa. Nggak ada lain, nggak ada bukan kan? Kan nggak ada lead singleton, nggak ada lead doubleton kalau main notram. Duri kamu jangan intip kartuku loh ya. Kamu jangan lihat jimit loh. Jangan curang kamu. Oke. Oh, langsung di cash semua. Oke, buat salsa, jadi kan main notram ini, jadi kalau notram kan main kartu terpanjang dan terbagus. Jadi sudah dipikirkan lah. Kira-kira kalau nanti kamu menang, kartu apa yang bakal kamu mainin. Tapi kan ini kamu belum menang, jadi ya mainin dulu yang ada. Ya udah 3 trik. Kurang 4. Ya 4 gampang ini.
Oh, takutnya juga. Oh, yes ya. Oke. Oke, 7 trik. Tambah cek diamond berarti 8 trik. Oke, sip. Pakai clock. Oke. Ya, nice, salsa. Atau Trump plus 1. Bisa dilihat juga di other table main apa ini. Oke. Ini yang meja aku close ya, karena udah jam 9 aku close saja. Kalau masih mau lanjut main nggak apa, cuma habis ini kita lihat mejanya ini aja. Mejanya Barbatos. 5 diamond. Oke. Guys. Oke, yang ini kalau mau lanjut main nggak apa lanjut main Barbatos ini. Oke. Buat teman-teman, karena udah jam 9 ya. Sebenarnya jadwal latihan sampai jam berapa sih? Sampai jam berapa, Pak? Jadwalnya sih 9:30, tapi kalau mau udahan nggak apa-apa. Enggak, aku cuma tanya sampai 9:30 ya. Mm. Oke, karena hari ini kita cuma pengenalan aja teman-teman dan review sebentar. Tadi kan juga sudah lihat ya beberapa tadi di mejaku udah lancar semua sih. Ini kayaknya meja ini juga lancar. Untuk teman-teman yang mungkin belum lancar di luar ini nggak apa, mau ngajak main nggak apa, dilancarin lagi mini bridge-nya karena setelah ini kita akan dapat materi bridge. Hari Kamis kita akan mulai materi bridge. Nanti yang ngisi dari ada namanya Mas Rendra. Gitu. Jadi untuk hari ini sih sekian dulu dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah join. Terima kasih dari Aldo sampai Savin yang bisa aku nggak bisa sebutin satu. Pokoknya terima kasih. Tetap dijaga terus semangatnya. Semangat buat kita semua. Ingat ya, walaupun corona gini, walaupun online gini, jangan loyo. Karena itu tadi yang aku bilang. Kalau kalian merasa ini membosankan, ini memalaskan, kamu bandingkan dengan UKM lain yang mungkin nggak bisa bertemu secara offline. Kayak gimana latihannya basket online? Masa mereka ketemu lewat ini, PES. Yang futsal masa ketemu lewat PES masa. Jadi ya disyukuri yang ada aja lah. Jadi ya tetap dijaga semangatnya. Mumpung ini kan juga liburan ya. Pokoknya kuliah tapi nomor 1 kuliah. Jadi mumpung ini liburan, mungkin ya masih ada beberapa yang belum ada kegiatan. Kita maksimalkan latihannya. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih teman-teman. Mungkin yang masih mau lanjut habis ini main nggak apa, kita main aja. Tapi yang mau tidur atau mau makan atau mau berkegiatan yang lain silakan. Aku tutup. Sekian dari aku. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Thank you, Kak. Kembaliin ke Iva. Thank you. Yuk. Malam, Kak. Thank you. Makasih, Kak. Oke, makasih buat teman-teman, buat Mas Steph juga udah mau menyempatkan waktu buat mengajar. Gimana teman-teman? Udah dapat gambaran nggak? Atau gimana gitu? Kira-kira bridge nih susah nggak? Atau malah kalian makin kepo lagi? Gampang, Kak. Ya, gampang. Yang lain gimana? Gampang nggak? Gimana? Pengen tahu dong, apa ya, kayak pendapat kalian gitu setelah dijelaskan pengantar tentang bridge. Mukanya bingung semua ini. Kayaknya kalau bridge susah, Kak. Kalau mini bridge masih mudah. Oh gitu. Ya mungkin di awal bakal kerasa susah, tapi sans aja.
Iya itu kayak kata Mbak Amalia, bridge itu seru. Soalnya kan nanti kalian tiap bidding itu kayak kalian itu gimana ya? Berkomunikasi apa ya? Istilah-istilah gitu. Ini tuh kayak pramuka gitu nggak sih? Pakai apa? Isyarat gitu nah. Nah nanti kalian bakal nemu serunya. Insya Allah jika kalian rajin ya. Ayo rajin latihan. Nanti kalian kalau kata Mas Steph tadi bisa kaya. Kalau mau cari duit rajin latihan bridge. Gitu aja. Ya teman-teman jangan lupa absen ya. Tadi udah ambil screenshot kan? Di situ soalnya nanti dikasih kolom buat nyertain screenshot kalian ikut latihan. Udah mungkin gitu aja buat malam ini. Teman-teman yang masih mau main boleh stay. Terus kalau yang mau istirahat bisa leave sekarang nggak apa-apa. Makasih udah datang ya. Jangan lupa datang lagi besok Kamis jam 7. Jangan telat, harus on cam. Dadah semua yang mau leave. Makasih ya. Besok Kamis kita udah mulai masuk ke materi bridge opening bidding pertama kali. Thank you, Kak. Sama-sama.